Halo semuanya, nama saya Muhammad Arya Herlani, saya mahasiswa dari Institut Ilmu Bangsa. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang intonation in statement, WH question, and yes or no question. Oke, gak usah lama-lama, kita masuk ke definisinya dulu. Intonasi itu apa gitu. Jadi kayak intonasi adalah naik turunnya suatu nada ketika kita bicara. Intonasi sangat penting dalam bahasa Inggris karena dapat mempengaruhi makna, emosi, dan tujuan dari sebuah kalimat. Jadi intonasi itu yang ada di bahasa Inggris itu ada 3. Jadi intonasi pada statement, yes or no question, dan WH question. Oke, pertama itu ada intonation in statement atau kalimat pernyataan gitu. Dalam kalimat pernyataan, intonasi biasanya turun di akhir kalimat. Itu juga bisa disebut falling intonation. Nah, maksudnya dari falling intonation atau enggak turun di akhir kalimat itu kayak kata yang di akhir kalimat itu nadanya turun gitu. Contohnya, I live in Cirebon. I live in Cirebon. I live in Cirebon. Jadi nada suara akan turun di kata Cirebon, menandakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai dan bersifat informatif. Intonasi turun membuat pernyataan terdengar jelas, tegas, dan yakin. Oke, kita masuk ke 2 gitu. Jadi materi kedua itu ada kayak intonation in yes or no question. Jadi kayak intonation yes or no question itu kebalikannya dari tadi yang falling intonation. Jadi yang yes or no question ini jadi kayak rising intonation atau enggak naik di akhir kalimat gitu. Contohnya nih, do you like music? Do you like music? Do you like music? Jadi nada suara akan naik pada kata music. Intonasi naik ini menunjukkan bahwa pembicara sedang menunggu jawaban. Tanpa intonasi naik, kalimat tersebut bisa terdengar seperti pernyataan, bukan pertanyaan. Gitu. Sebenarnya gampang ini, cuma membedakan saja gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi yang ketiga itu intonation in WH question. Jadi WH question adalah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya seperti what, who, where, when, why, dan how. Berbeda dengan yes or no question. WH question biasanya menggunakan intonasi turun di akhir kalimat. Seperti maksudnya turun di akhir kalimat ya sama saja kayak yang statement ya, intonation in statement gitu. Contohnya, where do you live? Where do you live? Where do you live gitu. Kayak nada suara turun di kata live. Intonasi turun menunjukkan bahwa pembicara mengharapkan informasi yang lebih lengkap, bukan sekedar jawaban ya atau tidak gitu. Kayak where do you live gitu. Oke, sebenarnya ini mah gampang ya. Jadi kayak kita membedakan saja gitu. Jadi untuk kesimpulannya, intonasi ini dapat membantu pendengar memahami maksud pembicara. Kalimat pernyataan menggunakan intonasi turun, yes or no question menggunakan intonasi naik, dan WH question kembali menggunakan intonasi turun. Dengan menggunakan intonasi yang tepat, komunikasi dalam bahasa Inggris akan terdengar lebih alami dan mudah dipahami. Sudah sekian saja dari saya Muhammad Arya Herlani. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.